Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak di sini bakalan memperkenalkan diri. Perkenalan diri, oke. Em, Nama kakak Cayudin. Kakak sekarang bekerja sebagai desain atau bisa dibilang desk print, layout, tukang setting, tukang edit. Karena basic operator juga, jadi di tempat sekarang bisa operator juga. Untuk lulusan 2015 dari desa Tunggul Payung. Mungkin ada yang satu desa. Salam kenal, semuanya juga salam kenal. Lanjut. Riwayat pekerjaan ya. 2015 kakak lulus dari SMK, itu di lab kerja bareng sama Kak Lukman. Oh ya, sebelumnya nanti habis ini bakalan ada foto-fotonya juga, tapi ini alurnya dulu ya. Riwayat pekerjaan 2015 itu kerja di lab Sachi. Terus habis itu cuman 3 bulan atau 4 bulan di lab. Kakak karena resah pengen merantau, karena waktu itu masih ngidolain banget sampai sekarang sih ya. Ada kata-kata itu merantaulah, pokoknya dari kata-kata Imam Syafi'i, bisa searching aja. Termotivasi dari situ kakak coba tanya-tanya ke kakak kelas, dan alhamdulillah ada lowongan di dunia printing atau di digital printing spanduk, tapi pakai mesin indoor. Nah, itu kakak kelas namanya Kak Cecep, nanti juga salah satu mentor di desain grafis juga, Kak Cecep Hidayat. Entah itu lulusan tahun berapa, cuma nanti dia seangkatan sama Kak Anwar atau Pak Anwar. Nah, di dunia printing dari SMK, maksudnya dari lab ini ke dunia printing, itu di dunia printing kakak bolak-balik, jadi apa ya, 2016 di situ sebagai operator. Ini cerita juga ya, di situ sebagai operator kakak finishing maksudnya di situ sebagai finishing dulu ya. Masuk sebagai finishing itu kerjanya ngelem dan lain-lain, belajar dari bawah banget ya, nggak langsung kayak yang ada di bayangan mungkin lulusan SMK multimedia kerjanya desain. Nah, nggak ada bayangan kayak gitu mungkin ya, bayangannya mungkin langsung desain. Nah, ternyata kerjanya di sini dari bawah dulu, tapi kakak nerima aja dulu, nerima. Terus habis jadi jadi finishing, belajar juga ke naik gitu ke operator. Tapi di pertengahan jalan itu nggak ini ya, nggak di dunia printing dari 2016 sampai 2017 ini, nggak di entah berapa bulan atau berapa tahun itu ya. Kakak itu merasa iri dengan teman-teman yang kerja di pabrik. Mungkin ini bakal dirasain sama kalian pas ketika udah lulus, dan mungkin sekarang yang sedang dirasain oleh angkatannya Kak Ferian ya, atau yang lain lah. Itu pasti ada kayak rasa iri, dan itu dirasain kok sama yang lain juga. Cuman ada yang bertahan tetap di dunia kreatif, ada yang keluar, atau ada yang balik lagi. Nah, kakak mungkin yang balik lagi karena udah nyaman di situ. Bukan bolak-balik sih ya. Jadi di situ ada keinginan iri di situ. Nah, makanya pernah kerja di Indomart selama 3 bulan, balik lagi ke dunia printing. Habis itu dari dunia printing Indomart, dunia printing lagi, terus ke PT Mayora. Nah, ke PT Mayora juga sebenarnya itu kayak lari dari dunia printing, karena tadi masih ingin kerja pabrik, ingin berseragam. Tadi kan ada keinginan pengen kayak yang lain. Makanya sebelumnya kerja di Indomart juga pernah, balik lagi ke dunia printing. Dan ada momen dimana karena kesungguh-sungguhan pengen kerja di pabrik. Pas ketika itu ada info di
SMK BKK apa di BKK apa gitu. Dari dunia printing tahun 2018-an ya, itu ke PT Mayora yang ada di Cibitung. Akhirnya keinginan yang tadinya waktu kerja di dunia printing pengen kerja pabrik tercapai, dan yang dirasa ya seperti itu kerja pabrik capek. Kalau nggak enaknya ya capek, terus ada aturan ketat, diatur tepat waktu, pakai sistem. Enaknya gajinya ya UMR, banyak temen yang seumuran, bisa kemana-mana, ada temen gitu yang seumuran, jadi enak gitu kemana-mana, ada yang futsal segala macem, family gathering. Nah itu enak. Nggak enaknya di pabrik. Nah waktu di pabrik Mayora ini di SGC ya, sari gandum coklat, itu sebagai operator packing. Pas di Mayora itu juga kakak menikah dengan salah satu alumni juga pas di tahun 2019 bulan Agustus. Habis itu habis dari PT Mayora, habis kontrak 15 bulan, kakak entah mencari pekerjaan apalagi nih, pabrik ya gitu, kontrak gitu-gitu aja, muter lagi kontrak, cari kerja lagi, habis kontrak cari kerja lagi, kayaknya nggak ngelihat ada jangka panjang gitu. Apalagi kakak udah menikah waktu habis kontrak di Mayora, jadi kakak muter mikir biar gimana kedepannya ini ada jangka panjang karena kita udah berkeluarga. Jadi pas waktu itu melamar di beberapa printing karena basic udah ada printing, alhamdulillah keterima di PT Impero Pratama Sakti. Dimana sebenarnya PT Impero Pratama Sakti ini perusahaan yang luas, nggak cuma di printing, ada di advertising, ada di sablon, pokoknya tentang itu. Cuman kakak di situ diterima di desk print atau layout, yang dimana nerima file buat printing sublim. Tapi di situ nggak cuman itu kerjaan kakak, jadi megang mesin juga, mesin print UV tapi yang rakitan dari Mangga 2. Nah printing sublim itu produknya apa? Produknya tas, jersey, terus ada lagi yang sablon ini di kantor beda cabang karena ada beberapa cabang. Jadi produknya itu khusus di tas, jersey, payung, pokoknya yang kain. Oke, lanjut. Di tahun ini ya di PT Impero Pratama Sakti, istri kakak hamil dan kakak punya pikiran untuk lahiran di kampung. Jadi akhir 2021 tepat banget pas tahun baru kakak pulang kampung. Habis itu entah mau kerja apa, kemudian ada tawaran dari teman yang kerja di RSPI. RSPI itu Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Di situ sebagai OB. Kok jauh banget ya dari desain atau dari dunia kreatif. Kalau kakak orangnya gimana ya? Kita lihat keadaan di lapangan atau kita secara nyata lah. Orang kerja itu butuh duit. Di kampung kerja dunia kreatif apa sih? Kan sedangkan kakak udah berkeluarga, dan itu apalagi kakak pulang karena mau lahiran. Sudahlah jadi di RSPI Losarang sebagai OB. Kemudian karena di RSPI merasa skill itu nggak dipakai, jadi sayang banget gitu. Jadi skill ada cuman nggak dipakai. Memang gaji nggak kecil di situ, maksudnya lumayan lah, cuman kayak ada kemampuan, ada skill, masa nggak dipakai, dan kayak nggak nyaman aja gitu. Kalau kerja nyaman kan enak, apalagi seneng, dan skillnya itu yang kita senengin kan, hobi kita. Jadi kita kerja hobi digaji. Kalau di RSPI itu kan kayak semacam cuma
pengen duitnya aja, hobinya nggak disalurin. Nah, kemudian kerja di PT Meet atau Dewa itu sebagai konten kreator, ngedit video, kamera, bikin konsep konten dan lain-lain lah. Tapi di situ diajarin juga tentang sistem kerja, tentang filosofi hidup, karena bosnya enak juga. Bukan mempromosikan ini ya, cuman karena emang pengalaman di situ enak sih sebenarnya. Cuman pasti ada enak nggak enaknya. Nggak enaknya kadang pulang sampai malam, terus karena di situ kekeluargaan, terus loyalitas juga. Kakak kan habis lahiran, nah di situ tuh kan udah punya dede bayi, karena pulang malam jadi kayak semacam apa ya, kurang perhatian sama anak gitu. Jadi kayak merasa ya, keluhan sendiri sih, kesahan sendiri, pengen kerja yang lain. Terus juga di situ kayak kurang banget di bidang sendiri, karena di situ kan video, terus konten video lah. Di situ mutusin buat merantau lagi, kemudian melamar. Jadi kakak itu di Jakarta kan merantau ya, nggak tahu tempatnya di mana, nggak ada tempat. Jadi di Jakarta itu kakak ada saudara sih, jadi ngubungin saudara, nyempil gitu, numpang, dan nggak tahu bakalan keterima atau enggak. Tuh, nggak tahu bakal keterima atau enggak. Lamar di 3. Nah, dan diterimanya di Prinloka, bukan diterima sih. Jadi kakak milih, oh ya udah di sini. Di situ sih sebenarnya ada 2 harapan, di sini diterima, di sini diterima di Prinloka. Cuman karena Prinloka udah duluan dia menerima, dan waktu itu kakak jujur, kakak udah menikah karena persyaratannya di situ lajang. Cuman kakak jujur dan ternyata dia mau, oh berarti bosnya baik. Nah, kakak di situ di Prinloka kerja sebagai desk print layout, pokoknya sama lah. Intinya kakak itu pekerjaannya nggak jauh-jauh dari situ, nyiapin file buat cetak. Nah, tapi di sini printingnya itu printing UV, percetakan UV. Produknya apa di Prinloka? Produknya itu ID card, e-money custom, dan tumbler. Dan ada laser juga di situ. Itu Garfir ya. Habis itu cuman berapa bulan di Prinloka, karena gaji nggak naik-naik dan kakak merasa skill kita meningkat, belajar kakak cepet, cuman gaji nggak naik-naik. Jadi ya sudahlah kalau gitu, nggak apa-apa. Sampai kakak pernah dalam hati, bayar pakai calo aja ya di pabrik. Nah, sempet kayak gitu. Atau nanti lihat, coba ngelamar dulu di BKK. Karena ngelihat di Prinloka ini nggak ada prospek buat naikin gaji atau nggak dinaik-naikin. Belum ngomong, cuman karena hal itu, mending di pabrik lagi aja. Kalaupun bayar nggak apa-apa gitu. Niat itu ada. Terus kakak coba curhat ke temen kerjaan di Prinloka, ternyata dia malah justru nawarin kerjaan. Ada bos yang mau mendirikan perusahaan atau mendirikan usaha printing. Nah, mulai dari situ kakak, oh ya udah berarti boleh nih kalau emang gajinya cocok. Ternyata ditawarin di situ gajinya ya lumayan, tapi di Prinloka juga ternyata naikin gaji. Karena kakak tiba-tiba ngomong pengen cabut, karena si bos yang baru ini juga pengen buru-buru cepet usahanya berdiri. Ternyata di Prinloka kakak dinego di situ, dipertahanin di situ, kamu orangnya gini, dibaik-baikin. Tapi karena kakak udah terlanjur ngomong sama bos baru, cabutlah. Singkat cerita, kakak di Sermik. Di Sermik ini bulan April deh kalau nggak salah ya, masih baru. Ini kok 2016 ya, salah ya, April 2022 ini. Ini copy paste dari yang tadi. April di situ di Sermik UV Personalis Printing, apalah gitu, Sermik nama anaknya, Share dan itu apa. Itu di Karangmulia, Tangerang.
sebenarnya masih di Jakarta, cuman perbatasan pabrik kantornya di Karangmulia. Kakak ngontrak masih di Jakarta Barat, Kembangan Selatan. Itu cuman posisi itu ada 4, operator 1, desain 1, admin 1, finance 1. Kakak di sini desain ini, waduh, merangkap bagaimana kerjanya, bisa nyetaknya karena mesinnya ini langsung dari Cina. Nah, temen kakak yang operator ini cuman tahunya operator. Jadi cerita printing operator itu beda-beda ya. Ada yang bisa nyiapin file biar bisa nge-crop di Photoshop, itu ada operator yang bisa begitu. Ada juga operator yang cuman tinggal klik doang. Ini menurut kakak operator yang malas dan nggak mau berkembang. Nah, ini ada teman kakak itu yang nggak tahu ya, prinsip orang beda-beda, itu nggak paham juga di desain, nggak paham juga di software. Jadi kakak yang nyiapin sistemnya gimana, cara cetaknya gimana situ. Jadi kalau ada istilah, kalau tahu palu gada, apa lu mau gua ada, atau apalah gitu singkatannya. Jadi pokoknya semuanya dikerjain. Ya cuman itu, konten buat ngiklan di Tokped juga bikin, mengurus segala kebutuhan di Sarmik lah karena usaha rintisan, megang website juga. Oke, lanjut. Nah, udah ya. Nah, sekarang ada bonus foto-foto. Oke, kakak bakal nunjukin foto-foto waktu kerja atau yang lain lah, buat sharing-sharing aja. Nah, pertama di SMK. Nah, ini waktu di SMK ada Kak Lukman. Ini lagi lebay-lebaynya. Coba diplay. Bisa nggak? Si beli ganti. Rong dina ko ya. Nah, ini waktu di dunia printing. Ini mesin pas nyetak. Kalau ini bukan nyetak spanduk ya, ini nyetak kayak cover. Waktu dulu kan zamannya kayak HP itu ada kayak cover gitu, kayak buku yang dibuka tutup gitu. Nah, ini customnya. Nah, ini lagi nggak tahu lagi apa tuh. Nah, ini juga. Nah, ini spanduk. Ini senior yang dimana dia juga orang Indramayu, orang Cikedung ya. Nah, ini Kak Cecep. Ini kakak diajak sama dia kerja. Ini mesin sih ya. Kok Pak Lukman sih yang tempel. Nah, itu mesinnya. Headnya udah sampai kayak gitu, berantakan. Nah, ini juga pas di Indo. Terus habis itu di Mayora. Ya, Mayora. Iya. Oh, seru gak? Di pabrik seumuran. Nah, ini kerjanya gini. Kalau mau tahu ya, kita spill dikit lah tuh. Ini jadi karton ini keluar dari sini, dari anak packing dalam. Terus kakak timbang, nggak boleh lebih ataupun kurang. Ini ada tandanya di sini, lampu. Ini kakak bukan sih? Oh iya ya. Nah tuh, jadi di sini masukin ke mesin itu lakban otomatis. Nah kan ini dia berangkat sendiri.
tumpuk sampai 8 lapis, terus ada yang ambil datang pakai apa itu namanya, troli gitu. Selain itu juga kakak juga kayak masar, beli bukan beli apa ya, ambil bahannya kayak karton, terus yang hijau-hijaunya nih yang di dalam buat packing anak dalam itu kayak masar ke sana, ada catatannya. Oke. Nah, ini waktu kerja di Impero. Kalau di Impero itu nggak cuman Sublim, kakak bahkan malah nyetak banyak media, banyak produk. Ini mesin UV rakitan di Mangga 2. Nah, kalau ini DTG. Kalau ada yang tahu DTG ya, ini rakitan. Ini waktu bolong diambil tintanya. Ini waktu di Mangga 2 kakak pergi servis. Ini produk plakat print UV. Nah, ini waktu itu ngebongkar karena ada masalah, bongkar sampai awut-awutan kayak gini ya. Ini sebelah-sebelahan kakak megang 2 mesin ini, DTG, UV, terus juga nyiapin file yang Sublimnya. Ini waktu masih di Impero. Ini pulpen, print pulpen, flash disk. Kalau ini bikin payung. Jadi karena basic di Impero yang Sublim itu printnya biasa tas, terus jersey. Sebenarnya jersey jarang sih, yang banyak itu tas. Ada yang pesan payung. Nah, ini kakak bikin sendiri malnya, bikin layoutnya biar pas, karena payung kan susah tuh ngelengkung-ngelengkung gitu. Ini ada nih power bank, kipas, ini kotak pensil. Nah, ini mesinnya. Sebenarnya mesinnya sama kayak digital printing yang spanduk di dunia printing, cuman ini dia lebih rapi karena emang baru, terus juga bahannya dia kertas. Nah, kertas tadi dimasukin ke sini, maaf nih teman kakak ya, dimasukin ke mesin roll ini, press roll. Mesin press kan ada yang press yang ditekan pakai tangan tuh. Nah, ini yang roll mesin press. Jadi ini panas nih. Jadi kertasnya ditempelin ke kain. Jadi tintanya itu bakal nyerap ke kain. Oh, kalupan terus ya ini. Nah, ini waktu print. Ini sebenarnya basicnya ini mesin Epson yang A3, cuma dirakit sama teknisi Mangga 2. Nah, sebenarnya teknisinya itu juga ternyata orang Indramayu. Nanti ada fotonya. Nah, ini waktu jadi OB. Nah, habis jadi OB kan kakak jadi konten kreator nih, video. Nah, ini juga sebenarnya ini dia lulusan tahun berapa ya, SMK Cigedung. Orang mana ya, coba deh, oh Jatisura, nggak tahu lulusan berapa, ketemu di situ di konten kreator. Nah, ini sekarang mesinnya kayak gini. Ini print UV di Ceramic ya. Ini tempat kerja kakak, meja kakak nih, alat-alat buat tempur ya, meteran, korek, meteran ini ya, scan buat nge-scan, bikin mall. Bonus apa nih? Oh, ini gambar-gambar waktu masih di Jakarta nih, waktu gabut, pertama kali kerja gabut, aktivitas, jadi gambar-gambar gitu. Nah, ini dulu nih kakak juga aktif di Pramuka ya. Ini dulu itu jadi kita multimedia itu pernah ngirim di Expo Pendidikan pas Indramayu, itu ngirim komputer di dalam air. Nah, ya fotonya waktu jaga stand. Ini waktu jadi dulu itu ada project video. Ini kakak sama Kak Dwi, kalau kenal ya, kalau udah pada tahu ya, tahu deh. Itu waktu di Cirebon, kamera juga.
Nah ini waktu main, ya maksudnya jadi artis gitu main. Ini maaf Kak Pipit, fotonya kayak gini. Ini emang foto jelek sih ya. Ini Kak Pipit, dia juga salah satu senior komedia bareng salah satu sahabat kakak satu kelas. Kita satu kelas sama Agu atau Wahyu era TKR kan ini. Ini Dwi, Wahyu, Ade Sinta, Kak. Nah, pas ya Kak Lukman ya. Waktu masih kerja di Jakarta, cuman pas pulang main ke lab ke Kak Lukman. Orang ini ya. Dulu pas lulus itu kakak juga pernah videoin anak-anak Trisila pergi ke study tour kalau nggak salah, study tour angkatan berapa nggak tahu deh. Jadi pernah bikin video buat anak Trisila waktu itu. Ini waktu uji kom, foto-foto kelas, ini ada Kalukan, Aden, Saprudin, siapa sih? Farhan, ada Sinta, ini Aida, Casyuni, ya masih satu studio. Ya, cowoknya nih, mungkin ada yang kenal ya? Kalau nggak ada, potret-potret waktu di Jakarta, guys. Mainnya ini kali kotor. Nah ini juga waktu di Jakarta di dunia printing kakak juga ada kayak sampingan gitu bareng sama senior in racing ke Lukman, yang juga kebalik kayak gitu, nggak jelas emang. Lukman, kakak, terus Kak Asep juga animasi, mungkin pada tahu ya. Nah, terus ya, ada editan kakak, ini istri kakak. Nah kalau ini pas reuni buka bersama komedia kalau nggak salah ya, buka bersama komedia editan zaman saya kan nih kelas 1 waktu nggak ada Tugu. Ini kan di Tunggul Payung tuh, yang sekarang Tugu Suka. Ini yang waktu dulu belum ada. Jakarta juga pernah foto sama artis. Berapa foto ini waktu teknisi Indramayu. Di teknisinya orang Indramayu yang di Mangga 2 itu. Bikin begini. Pernah bikin begini wacana, tapi bikin CV buat saudara, bikin akan nikah udah ya. Nah untuk CV mungkin nanti kita juga belajar bikin CV. Pokoknya nanti kita bikin project lah. CV yang bikin HRD itu apa ya, gak bingung, terus to the point lah. HRD kan pasti to the point, nyari apa gitu, kita tunjukin yang dia cari. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.